أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Samangkin duki surat Al-Furqan ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa huwa utawi Allah walladzi dzat ja'ala kang dadekake sapa alladzi al-laila ing wayah wengi al-laila ing wayah wengi wan nahara lan ing wayah raina khilfatan ing gilir gumanti ayakhlufu tegese ganti apa kullun saben-saben suci min huma saking karone lail lan nahar ganti al-akhara ing kang weneh liman arada ayyadzakar au arada syukura liman kedue wong arada kang ngarepake sapa man ayyadzakara bitasydid ayyadzakara ing yento ya Allah ngalap perkeling sapa man bitasydid kelawan tasydid zal lan kaf ayyadzakara kelawan tasydid zal lan kaf wa takhfifi lan kelawan den waca takhfif menawi takhfif liman arada ayyadzakara. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bitakhfifi wa tasydidi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim liman arada ayyadzakara niku menawi tasydid menawi boten tasydid liman arada ayyadzkura nggih ayyadzkura kafnya di dhammah liman arada ayyadzkura wa tahfilan kan den waca takhfif tulisan rek ayyadzkura aja ditumpuk nang kono lek gare awakmu bingung wa tahfilan kan takhfif bacanya ayyadzkura maknane menawi takhfif ayyadzkura ing yen zikir sapa man ngoten kama taqaddama kama kaitine keterangan taqaddama kang wis dadi dingin apa mah ai ma fatau fi ahadihima min khairin fayaf'aluhu fil akhar ai ma tegese tai barang fatahu kang pot sapa apa ma ing man terus maranganten fi ahadihima ing dalam salah siji lail lan nahar min khairin baine saking kebagusan fayaf'aluhu mongko kena agawe sapa man ing ma agawe fil akhiri ing dalam kang meneh au arada syukura arada utawa yen to ngarepake sapa man syukuran ing nyukuri syukran tegese ing nyukuri li nikmati rabbi maring nikmati pangerane man alaihi ing atase man fihi ma ing dalam karone ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam karone lail lan har pun dados diterangaken ngriki untuk ayat yang 62 ini sebenarnya juga masih termasuk ayat kauniyah tengriki diingendikaken wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan. Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan malam dan siang sebagai hal yang silih berganti. Liman arada ayyadzakar bagi orang yang mau mengambil sebuah pelajaran. Jadi kalau bahasanya itu ayyadzakar berarti maknanya adalah mengambil pelajaran dari malam dan siang. Itu kalau pakai qiraah yang liman arada ayyadzakara. Terus kalau qiraah yang satunya lagi liman arada ayyadzkura bagi orang yang mau berzikir. Jadi nggih, cara murate beda.
Kalau ayyadzakaro itu mengambil pelajaran. Dia bisa mengambil pelajaran banyak dari siang dan juga malam. Itu kalau ayyadzakaro. Kalau ayyadzkuro, dia berzikir. Terus maranganten au arada syukuro, atau bagi seseorang yang menghendaki untuk bersyukur di siang dan juga malam. Pun, ini termasuk ayat kauniyah. Lah, sebelum melanjutkan tentang ayat ini, kiranya kita kembali menerangkan yang kemarin, ayat kauniyah yang kemarin ya, yang membahas tentang masalah alam cakrawala, atau bahasane kemarin apa? Galaksi ya. Galaksi itu perkumpulan bintang-bintang. Mana ya, Faizal ya? Kalau galaksi itu perkumpulan bintang-bintang. Ingin mengulangi keterangan yang kemarin kita terangkan dengan bahasa umumnya, artinya dengan bahasa Inggris lah, bahasanya ngoten. Kita ulangi yang ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Maha agung Allah, zat yang menjadikan di langit beberapa buruj atau tempat gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang. Yang mana buruj itu totalnya ada 12. Isnai asyara, yakni buruj, yang namanya buruj gugusan bintang itu ada 12. Yaitu apa saja? Hamal, Saur, Jauza, Sarotan, Asad, Sumbulah, Mizan, Akrob, Kaus, Jadyu, Dalwu, sama Hud. Kemarin sudah dijelaskan secara offline ya, kita catatkan saja. Jadi keterangannya berarti seperti ini. Allah Ta'ala adalah maha besar Allah, maha agung Allah, zat yang menciptakan terhadap yang namanya buruj-buruj. Yang namanya buruj itu kemarin sudah dijelaskan total ada 12. Kita terangkan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, yang mana kita lebih paham dengan bahasa Inggris malah. Kita lebih mengenal populernya itu menggunakan bahasa Inggris. Pertama, yang kemarin disebutkan adalah kene buruj itu ada berapa, Rek? Buruj itu ada 12. Buruj itu ada 12. Yang pertama yaitu buruj hamal. Satu yaitu hamal, atau biasa dikenal dengan istilah apa? Aries. Aries ini dimulai, kemarin sudah juga dijelaskan sama di dalam keterangannya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa setiap buruj itu nanti dimulai di setiap tanggal 21 sampai tanggal 20 pada bulan yang selanjutnya. Ya. Kan kemarin dalam keterangannya kitabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Jadi kalau boleh kita tulis, buruj itu dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 20. Kalau Aries ini sekali lagi bukan bahas masalah ilmu perbintangan yang dari segi ramalan-ramalan, betul nggih. Ini sekedar membahas tentang anunya saja. Apa itu jenenge, tentang masalah alam cakrawalanya saja. Terus kita lanjutkan setelah hamil. Kalau hamil itu mulai dari Maret sampai April. Maret, kita tulis nggak apa-apa, sampai April. Ini berarti tanggal 21 Maret sampai tanggal 20 April. Yang nomor 2 setelah hamil juga apa? Ya. Saur. Saur itu makna asalnya adalah sapi ya. Kalau di bahasa Inggris kan familiarnya yaitu saur itu apa? Taurus. Taurus itu mulai dari April sampai Mei. April sampai Mei. Nomor 3
Huruf yang nomor 3 apa? Yaitu apa aja? Jauza. Iya, jauza ya. Kok kayak wong kepaung ngono to, kayak wingi urung diterangne iki. Jauza. Jauza atau tau aman kalau dalam bahasa lain. Jauza atau tau aman yang simbolnya perempuan kembar itu loh. Itu istilahnya dikenal dengan Gemini. Ini jangan, jadi sebenarnya Aries, Taurus, Gemini ini jangan diarahkan ke tentang ilmu perbintangan yang masalah ramalan-ramalan itu bukan. Ini bahas masalah gugusan bintangnya. Yang mana Jauza itu atau tau aman itu mulai dari Mei sampai Juni. Mei sampai Juni. Terus yang nomor 4 setelah Jauza apa? Saroton. Saroton itu makna asalnya adalah kepiting atau dikenal dengan Cancer. Cancer bacanya apa ngono kuwi? Cancer ya. Cancer. Juni sampai Juli. Juni sampai Juli. Yang nomor 5 yaitu Asad atau macan. Dikenal dengan istilah Leo. Juli sampai Agustus. Ya. Agustus. Leo. Nomor 6 yaitu Azra. Azra atau di kitab kamu apa? Sumbula. Sumbula itu yang simbolnya apa itu jenenge seperti padi itu loh. Atau Adra ya. Kalau di kitab lain bahasanya Adra. Ini namanya apa? Virgo. Virgo. Ini dari Agustus sampai Agustus apa? September. Nomor selanjutnya yaitu nomor 7 apa? Mizan. Mizan itu timbangan, yaitu dikenal dengan Libra. Mulai dari September sampai Oktober. Yes. Terus nomor 8 setelah Mizan kemarin Akrab, kalajengking. Itu Scorpio. Yang mana ini berarti dari Oktober sampai Nov. Ya, nomor 9 setelah Akrab Kaus. Kaus itu makna asalnya yang simbolnya anak panah. Sagittarius. Ini dari Nov sampai Des ya. November sampai Desember. Terus yang nomor 10 Kaus. Hari Kaus apa? Jadyu. Jadyu itu simbolnya apa? Kambing. Jadyu itu makna asalnya adalah kambing. Jadyu itu makna asalnya adalah kambing. Jadi ini apa? Capricorn. Iki katanya kuali apa mbak tulisannya? Aku ya rasa benar-benar piye. Pengaturan pemantauan suara akun yang diisukan. Bawah ini?
Bawahnya balik kamera. Oh ya awal mang mulai mana lah nih? Pengaturan. Oh nang pengaturan. Ini kita. Oh ini lah. Ini ya. Oh ya sip. Yes. Mari Capricorn. Capricorn itu Jadiu mulai dari Des sampai Januari. Terus nomor 11 yaitu Dalwu. Dalwu ini simbolnya apa lagi jenenge? Timbo. Ini Aquarius. Aquarius yang mana ini berarti dari Januari sampai Februari. Terus terakhir 12 yaitu Hut. Hut itu ikan. Simbolnya Hut itu dikenal dengan Pisces. Nah, di sini dikatakan bahwa berarti mulai dari Februari sampai Maret. Yes ya. Ini 12 buruj atau gugusan-gugusan bintang. Nah, sekarang kita membahas tentang yang al-kawakibnya. Dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, menurut versi yang di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, yang namanya al-kawakib atau bahasa muradnya kawakib itu kemarin apa? Planet. Kalau menurutnya dalam ini sekali lagi kita nanti membahas sesuai dengan perkhilafan para ulama tanpa mengurangi pendapatnya masing-masing. Kalau di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, al-kawakib kita tuliskan kawakib di sini ya. Kawakib atau apa? Planet. Planet itu kalau menurut yang ada di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahalli ada 6. Yang pertama apa? Ini aku nyatet para aja nih. Yang pertama yaitu Syams. Syams itu bahasa Arabnya bahasa Inggrisnya sun atau matahari. Yang nomor 2 apa kemarin? Utorit. Utorit itu namanya planet apa? Apa? Merkuri. Merkurius. Kenapa bahasa Inggris itu kok akhirnya harus di us itu gitu kenapa? Sing bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya bahasanya kan Merkuri toh. Terus planet Merkuri. Planet Merkuri. Terus setelah Utorit apa? Zahra. Zahra. Zahra itu Venus, ya, planet Venus. Baru yang nomor 3 yaitu Earth atau bumi. Terus bumi itu ya bahasa Inggrisnya ya sama, Earth. Terus setelah ini 1, 2, 3, 4, setelah Earth yaitu Mirrih atau Mars, planet Mars. Nama berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir Mushtari. Mushtari atau dikenal dengan planet Jupiter. Jupiter. Kemarin ada tambahan dalam kitab Al-Jawahir. Kemarin ada tambahan dalam kitab Al-Jawahir bahwa ditemukan penemuan baru oleh para ulama Ahl-Hay'ah, yaitu kurang ya Mas Ian ya. Zuhal itu apa? Zuhal itu planet Saturnus. Zuhal. Yes. Kemudian ada tambahan 2 planet, yaitu apa? Planet apa? Uranus. Ini baru ditemukan pada tahun berapa? 1700 berapa? 1781. Dan kemudian juga ditemukan planet lagi
Neptunus, Neptun. Bahasa Arabnya itu Neptun. Neptun. Tahu kalau bahasa ini Neptunus. Baru ditemukan di tahun 1800. Enggak. Wah, lagi. Loro. Wis tak ganti. Wah. Era Berjaya. 1846. Ini dauhnya Sayyid Tontowi di dalam tafsir Al-Jawahir. Ini membahas tentang keagungan cakrawala. Nah, tambah satu lagi yaitu Qomar. Qomar itu bahasanya apa kemarin? Satelit. Tambah satu lagi sebenarnya di sini yaitu Qomar. Qomar bahasa Inggrisnya sun. Moon. Pokoknya dua ya. Moon. Jadi moon atau bahasanya itu apa jenenge? Bulan itu bukan terkhusus kepada yang namanya bagi jenenge ardu saja atau bumi saja. Daunya Sayyid Tontowi dalam tafsir Al-Jawahir, beliau dawuh wa kulli kaukabin qamaroni. Bahkan setiap dari apa jenenge planet ini itu memiliki apa jenenge bulan atau satelitnya masing-masing. Saya ulangi lagi kemarin keterangannya bahwa ternyata para ulama pun itu sebenarnya khilaf. Kita gambarkan ini matahari ya. Matahari besar. Ini Syams. Matahari ini, panas matahari. Nah, terus marangaten ini bumi. Ini kecil, ini bumi. Ardu. Terus ya Kak jili-jili nemen ini, Rek. Ini ardu. Ya. Terus satu lagi di sini ada Qomar atau bulan. Lah, di sini para ulama ahlul hay'ah khilaf. Sebenarnya yang memutari atau yang menjadi markazul alam, apakah bumi yang mengelilingi matahari ataukah matahari yang mengelilingi bumi? Pada zaman awal-awal mengatakan bahwa yang namanya ada menurut sebagian pendapat ulama ahlul hay'ah, ulama ahli astronomi mengatakan bahwa yang memutari itu adalah matahari memutari bumi. Tapi itu kemudian disangkal habis-habisan sama pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang namanya bumi itulah yang mengitari atau memutari terhadap matahari. Selain landasannya adalah melalui jalur langsung melihat, yaitu secara akalnya barang yang lebih besar itulah yang akan diputari oleh suatu hal yang lebih kecil. Maka akan sangat lucu kalau dikatakan bahwa matahari yang memutari terhadap bumi, yang notabene matahari itu lebih besar daripada bumi. Bahasanya apa Bu? Aku ora ngerti aku. Yo, itu nanti masuk kepada pembahasan yang selanjutnya ini. Wes ya. Jadi sekali lagi kita mengikuti pendapat yang paling unggul. Sebenarnya menurut Al-Jawahiri, beliau menurut Sayyid At-Tantawi dalam kitab tafsir Jawahir, beliau memberikan sebuah pendasaran tentang yang namanya ilmu astronomi ini, bahwa ilmu astronomi sekalipun yang kemarin itu ditetapkan cuma berapa ini? 1, 2, 3 sampai Neptun,
akan ada kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya itu ditemukan yang namanya planet-planet baru. Ya, jadi ini sifatnya bukan pakem, tergantung daripada penemuan yang sudah ditemukan. Mana bahasa Al-Quran itu penak. Bahasa Al-Quran itu tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Beberapa buruj tempat-tempat gugusan bintang. Jadi secara global mawon. Yang mana justru itu lebih menyeluruh. Wes, kembali ke tentang permasalahan pemutaran ini lagi. Jadi yang namanya Syams itu dikelilingi oleh bumi. Seret. Jadi ini pendapat yang paling unggul mengatakan bahwa bumilah yang mengitari atau memutari terhadap Syams. Karena dengan konsep bahwa bumi suatu hal yang kecil itulah yang memutari terhadap suatu hal yang lebih besar. Satu. Yang nomor dua, qamar atau rembulan, bulan itu yang memutari terhadap bumi. Ya. Qamar atau bulan inilah yang memutari terhadap bumi. Keliru. Seret. Keliru. Kabarnya elek-elek didik ora apa-apa. Sing penting paham kowe. Jadi yang mengutari kalau qamar itu yang memutari terhadap bumi. Berarti begini, berarti terjadi sebuah perbedaan. Kalau yang ada dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, beliau menyatatuskan statusnya qamar dan juga Syams itu sebagai kawakib atau planet. Padahal sebenarnya ini kemarin saya bacakan dalam tafsir Al-Jawahirinya. Coba saya bacakan. Dalam kitab tafsir Al-Jawahirinya beliau dawuh, walamma ra'a ulama'ul asri al-hadir anna syamsa markazul alam, bahwa para ulama-ulama kontemporer tentang pembahasan astronomi mengatakan bahwa anna syamsa markazul alam, bahwa yang namanya matahari itu merupakan markas atau pusat daripada alam semesta. Jadi yang diputari oleh semua planet itu adalah matahari. Dan wa annal qamara yaduru haulal ardi, dan yang namanya qamar atau bulan inilah yang memutari bumi. Dilanjutkan lagi wa annal ardo taduru haula syamsi, bahwa bumilah yang memutari terhadap matahari. Biaksima qalahu biaksima yadunhu al-aqdamun, dengan kebalikannya apa yang diyakini oleh orang-orang terdahulu. Jadi kalau pendapatnya ahli astronomi terdahulu mengatakan bahwa yang memutari adalah matahari ke bumi. Tapi ini sudah dibantah habis-habisan. Sehingga ditetapkan bahwa annal arda markazul alam wasyamsu wal qamaru hima yaduru haulaha. Aqulu lamma arafu dzalika lam ya'tabiru asy-syamsa walal qamara minas sayyarat bal ja'alu al-arda sayyaran ka akhwatiha al-khams. Nih gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa oleh karena tadi kejelasan yang sudah disebutkan tadi, maka para ulama menetapkan bahwa yang namanya Syams dan juga qamar itu tidak dianggap sebagai planet yang memutari. Syams dan juga qamar itu tidak dianggap sebagai planet. Kalau Syams ini dianggap sebagai pusat tata surya. Kalau qamar ini dianggap sebagai satelitnya bumi. Tadi juga sudah disebutkan oleh yang sudah saya bacakan kemarin di dalam kitab Al-Jawahirinya bahwa setiap planet itu memiliki satelitnya masing-masing. Dengan bahasa kitabnya, setiap planet walikulli kaukabin lahu qamarun. Setiap planet itu memiliki satelitnya masing-masing.
masing-masing. Oke, satu itu. Ini yang saya bacakan tadi, bahwa ternyata kalau dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya cuma sampai Zuhal atau cuma sampai Saturnus saja. Beliau dalam Al-Jawahiri, saya tonton dalam kitab Al-Jawahir, beliau mengatakan bahwa wazadu alaiha makushifa sanata 1782 wa huwa Uranus. Para ulama menambahkan planet yang selanjutnya yang baru ditemukan pada tahun 1781, baru ditemukan yang namanya planet Uranus. Dan dilanjutkan lagi, wa makushifa sanata 1846 wa huwa Neptun. Dan baru ditemukan pada tahun 1846 planet baru yang namanya Neptun atau Neptunus. Sehingga fatakun as-sayyarat idzan samanian. Sehingga total yang ditemukan untuk sekarang ini, total kawakib atau planet-planet yang memutari terhadap markazul alam atau tata surya, pusat tata surya, ya, pusatnya alam semesta ini, totalnya ada 8. Yang mana Qamar itu tidak masuk. Kalau dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahalli kan masuk toh, Pak. Berarti kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang namanya Syams sama Qamar ini nggak masuk dalam jumlahnya kawakib atau dalam jumlahnya planet. Yes ya. Ini paham ya. Jadi yang namanya kawakib versi yang sudah ditetapkan oleh para ahli astronomi zaman sekarang itu ada 8. Yang pertama Utarid yaitu Merkuri atau Merkurius, 2 Zahroh yaitu Venus, 3 Ardu atau Earth, yang nomor 4 yaitu Mirrikh atau planet Mars, yang nomor 5 yaitu Mustari atau planet Jupiter, yang nomor 6 yaitu Zuhal atau Saturnus, yang nomor 7 yang baru ditemukan yaitu Uranus, yang nomor 8 yaitu Neptun. Yes. Nah, sekarang membahas tentang masalah bahas ikit alam cakrawala itu cara bahasanya sebuah perkara yang sangat sulit untuk musyahad, yang dengan mata telanjang itu agak sulit. Yang benar-benar ketok temenan. Makanya kemarin kan juga sudah saya gambarkan bahwa bentuk tatanan tata surya ini adalah seperti yang sudah kemarin digambarkan. Gambarnya kemarin mana ya? Kemarin sudah saya gambarkan bahwa ini, bahwa tatanan alam itu seperti ini. Yang paling pertama sendiri, ini sebagai pusat, ini namanya matahari atau Syams. Kemudian planet yang pertama yang paling dekat dengan matahari yaitu namanya planet Utarid atau Merkurius. Ini Utarid lumayan kecil. Ini masih ada sisanya kemarin. Yang pertama, planet yang paling dekat dengan matahari namanya Merkurius. Yes. Sebenarnya di dalam kitabnya itu digambarkan. Ini saya dalam kitabnya Sayyid Tontowi itu beliau menggambarkan. Ini dalam gambarnya beliau. Dalam tafsir Al-Jawahir dalam tafsir Jawahir juz 6. Di sini diingatkan yang paling dekat sendiri yaitu Utarid. Ini gambar beliau.
Jadi ini tafsirnya sangat menarik memang yang namanya tafsirnya beliau. Jadi sebenarnya beliau juga sudah memvisualkan hadhihi hiyar raudhah al-kaukabiyah allati syamsuna syajaratan min asjarin wa arduna ghuznun min awsanis syajar. Jadi sudah nang kene beliau gambarnya kayak gini. Cuma visualnya nggak begitu kelihatan. Yes kayak gambar-gambar sing mbok temokno nang apa iku jenenge? Sky map itu yang kemarin kamu anu. Ini visual yang pertama. Jadi ini saya gambar gampangan ngomong gitu ya. Jadi yang pertama planet yang paling dekat dengan matahari yaitu Utorid atau Merkurius. Terus kita lanjutkan lagi. Mana kemarin ono gambar kok saiki kayaknya. Halaman piro ini? Ini surat apa ini? Surat Yunus kan? Oh alah. Ono nang. Jadi kalau pembahasan masalah ilmu perplanetan ini dalam tafsir Al-Jawahir itu di dalam 3 surat. Yang pertama surat Al-Furqan ini, kemudian di dalam surat Al-An'am dan juga dalam surat Yunus. Sing gambar-gambar kuwi wingi aku nemuni nang surat Al-An'am gitu ya. Yang pertama Utorid, yang nomor 2 apa ya? Yang nomor 2 yaitu Venus atau Zahra. Zahra itu agak besar sekian. Ini planetnya namanya apa? Zahra atau Venus. Setelah itu yang nomor 3 baru Art. Agak besar yaitu bumi ya. Jadi bumi itu letaknya di yang nomor 3. Jauhnya dari matahari itu yang nomor 3. Air. Setelah itu nomor 4 Mirrikh. Ini anu toh? Lurus toh, Izan? Mirrikh itu gambarnya piye? Ini biasa ya. Gambarnya wingi loh. Mirrikh itu kecil. Mirrikh itu kecil sekian. Mirrikh atau planet Mars. Namanya planet Mars. Setelah itu Mustari atau Jupiter. Ya, nomor 5 Mustari atau Jupiter. Jupiter itu agak besar. Malah terbesar dari para planet ini. Ini apa jenis Mustari atau Jupiter. Setelah Jupiter baru Zuhal. Zuhal itu Saturnus. Ya. Zuhal itu punya perbedaan sendiri, yaitu sedengan, terus ada bentuk cincinnya. Ini dikenal dengan Zuhal atau Saturnus ya. Saturnus. Terus baru yang ditemukan yaitu Uranus dan Neptun. Kalau Uranus itu sama dengan Zuhal, agak kecil dikit. Agak kecil dikit. Tapi sama-sama punya cincin. Ini apa tadi? Uranus. Dan yang terakhir yaitu Neptun. Neptun biasa, kecil. Neptunus. Dan sebenarnya para ulama ahli astronomi juga sudah menemukan
jarak antara Syams, Utorit atau Merkuri, kemudian planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, planet Neptunus. Itu para ulama juga sudah menemukan jaraknya berapa. Itu bukan hanya bisa kamu temukan di pendapatnya para astronomi, dalam kitab ini juga ada. Dalam kitab Al-Jawahirnya juga ada. Dalam kitab tafsir Jawahirnya juga ada kemarin, cuma saya belum sempat nyatet. Jadi itu tugasnya sampean dhewe cah. Sing penting gue yo lek tak kandhani marjiknya dari mana, iling-ilingan itu yang paling penting, sehingga minimal kalau kamu nggak tahu atau nggak ingat atau bahkan nggak paham dengan keterangan yang saya terangkan sekarang ini, nanti kamu bisa mempelajari kembali dengan membuka di marjik kitab yang saya utarakan tadi. Dalam surat Al-An'am. Kemarin nemu aku. Narik bol pokoknya. Surat Al-An'am bahasane surat Al-An'am. Gawe iki dah. Gawe kalau ini. Guys, itu bisa dijelaskan lagi besok ya. Jadi PR atau kamu bisa cari sendiri lah. Kamu kalau ono dhewe tugasnya kamu ya ojo kabeh diterang nang kene. Kamu tugasnya kalau ono dhewe pisan. Guys ya, ini dari segi planet-planetnya. Kemarin kan juga sama. Sebenarnya buruj itu faedahnya sangat besar sekali. Buruj itu kalau orang-orang terdahulu itu bukan untuk ramalan ya. Sekali lagi kita termasuk golongan orang yang tidak boleh meyakini tentang masalah ramalan menggunakan buruj. Lah, kita melanjutkan lagi. Para orang-orang Arab pada zaman dahulu itu bisa memanfaatkan yang namanya pola gugusan bintang-bintang digunakan untuk sebagai penunjuk jalan. Petunjuk arah jalan. Aku dhewe ya mbuh. Awak dhewe uripe nggae Google Maps ya ngere. Koordinat. Bahasanya ngene iku apa? Koordinat. Bu aku ya kurang paham, maksudnya karena emang gitu. Gak menariknya kan gitu, Pak. Dengan kecanggihan zaman ini akhirnya ya satu sisi kita itu canggih, tapi satu sisi kita itu jadi kayak menjadi ya mungkin bahasa saya ngomong orang zaman dahulu bisa dikatakan orang-orang yang gagal teknologi bahasanya gitu. Tapi kalau orang dulu menganggap kita kebalikannya, kita justru dianggap oleh orang-orang zaman dahulu sebagai orang-orang yang gagal memahami teknologi yang sudah alami. Paham ya? Itu yang bahasanya. Jadi bisa. Tapi caranya bagaimana aku sih kurang ngerti aku ya. Pokoknya kalau saya tadi baca dari beberapa keterangan. Jadi dari pola yang dimiliki oleh buruj itu, katakan polanya itu bentuknya akrob atau bentuk seperti kalajengking, itu nanti bisa dibuat sebagai petunjuk arah. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ini yang saya terangkan ini masih sangat dasar sekali. Dasar pol ya. Wajan dewe nang kitabe. Wajan dewe nang kitabe. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Wajan dewe nang kitabe, nanti bagaimana keterangan-keterangan tambahannya bisa sampean tambahi sendiri nanti. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau yang ini Al-Furqan ya. Al-An'am ayat piro wingi? Lali sampean. Harusnya kemarin juga dicatat yang Al-An'am. Ngono aja. Gak usah tuwa-tuwa kok keterangannya golek ono dhewe tambahane. Ini cuma sekedar anu saja. Zahir saja. Makna Masya Allah Maha Agung Allah dengan segala bentuk ciptaannya. Ada ngerti cuma zahirnya tok ini. Nah, orang-orang zaman dahulu itu bisa menggunakan ini sebagai bahkan untuk mengetahui musibah-musibah yang akan terjadi di tahun ini, di minggu ini. Itu bisa. Tapi carane piye aku ya ora ngerti ya aku ya. Kuwi ilmu-ilmu perdukunan lek kuwi. Ilmu-ilmu perdukunan. Wes ya. Kita lanjut saja. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujau. Pundi wau? Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan Allah Ta'ala menjadikan di langit matahari dan juga rembulan. Kenapa kok yang disebutkan cuma dua ini yang disebutkan secara khusus? Kenapa kok al-kawakib atau planet-planetnya yang lain itu yang ini ada 8 ini disebutkan? Sedangkan yang disebutkan secara istimewa di dalam Al-Quran itu cuma matahari dan juga rembulan. Ini loh. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah Ta'ala menjadikan sirajan. Dalam sirajan itu dimaknani ada matahari. Qamar itu maknanya adalah rembulan. Ini sudah balik dibahas bahwa karena memang yang pertama ini adalah suatu hal. Dua hal ini, matahari dan juga rembulan ini, suatu hal yang sifatnya sangat mudah digunakan, dilihat dan digunakan, dimanfaatkan oleh seluruh para manusia. Matahari, ya selain banyak ya, manfaatnya matahari itu banyak. Disebutkan oleh Syekh Tontowi dalam tafsir Al-Jawirnya beliau, bahwa panas matahari itu bisa digunakan untuk istishfa atau pengobatan. Pengobatan menggunakan panas matahari itu bisa. Yes, pokoknya dua. Tadi kan sudah disebutkan ya sama saya Tontowi bahwa yang namanya syams sama qamar, matahari dan rembulan itu tidak bisa dikatakan golongan planet. Tidak bisa dikategorikan dalam golongannya planet. Sehingga karena memang dua hal ini, matahari dan juga rembulan ini merupakan sebuah hal yang sifatnya manfaatnya sangat tampak untuk para manusia. Kalau di dalam surat Yunusnya tadi sudah didakwakan dalam surat Yunus, ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam surat Yunusnya dingendikaaken lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ini loh, diwacane ayat ya, Pak. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi dalam banyak ayat yang disebutkan itu dua, yaitu matahari dan juga rembulan. Untuk manfaatnya apa? Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kita itu bisa menggunakan matahari dan juga rembulan sebagai patokan hitungan tahun. Ini sampun kula aturaken bahwa tahun dalam menentukan hari itu yang menggunakan matahari. Dan untuk menentukan yang namanya bulan itu yang menggunakan bulan. Sehingga walaupun bolak-balik matur seperti yang didawuhkan oleh tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam nafsir surat Yunus ayat 5 itu tadi, bahwa
menentukan bulan yang benar itu juga harus dengan bulan, tidak dengan matahari. Sehingga kalender yang benar, bahasane ngoten, kita tegas gitu. Kalender yang benar adalah kalender yang menggunakan sistem menggunakan bulan. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bulan Muharram, Safar dan seterusnya itu bukanlah bulan yang baru dikenal pada zamannya Kanjeng Nabi. Lah hitungannya Hijriyah itu kan memang piro sean? 1400 piro saiki? 49 48. Sekarang itu Hijriyahnya masih di sekitar 1447. Itu dihitung mulai dari zamannya para sahabat setelah meninggalnya Kanjeng Nabi. Tapi pada hakikatnya penggunaan bulan Muharram dan seterusnya itu merupakan digunakan mulai semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Catatan. Nabi Ibrahim kuwi luwih dhisik, Pak, daripada Nabi Isa. Kalau sistemnya penghitungan tahun yang menggunakan tahun itu kan Masehi, itu kan dimulai dari Nabi Isa. Tapi kalau menggunakan bulan Muharram dan seterusnya, bukan Hijriyahnya loh nggih, penggunaan bulannya loh nggih, itu sudah dimulai semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Yes. Dan yang pertama kali mengviralkan kalender Masehi adalah golongannya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Yes. Paham ya? Jadi itu fungsinya kenapa dalam Al-Quran itu banyak disebutkan komar syamas, komar syamas. Karena itu merupakan yang ada dalam alam cakrawala yang sifatnya benar-benar kelihatan dan merupakan hal yang suatu manfaatnya itu benar-benar bisa dengan mudahnya dirasakan oleh semua para manusia, terutama untuk menentukan tahun. Niku akan ngoten. Kemarin juga disebutkan bahwa yang namanya matahari itu waladzi ja'ala syamsa diya'an, sebagai pusat cahaya. Kalau komar itu wal qamaru nura. Komar itu hanya dijadikan sebagai suatu hal yang mengeluarkan cahaya. Beda ya, pusat cahaya dengan suatu hal yang bercahaya. Karena kalau pusat cahaya itu artinya mengeluarkan cahayanya sendiri, itu syams. Kalau komar itu suatu hal yang bercahaya. Kalau suatu hal yang bercahaya itu belum mesti dari dirinya sendiri. Karena seperti yang dilakukan oleh para ulama ahli hay'ah, para ulama astronom, itu komar itu hanya sekedar memantulkan cahayanya matahari. Niku ngoten. Pun wa wallazi ja'al laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakara aw arada syukura. Ini benjing mawon keterangannya. Ini benjing juga masih membahas tentang ayat kauniyah. Pun ilahuna wallahu a'lam bishawab.